Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian, selaku host dan pembawa acara pada MPLS kali ini. Saya bersama Ibu Heri, selaku kepala jurusan dari Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi semuanya. Saya Dewi Kusnawangse sebagai kepala program jurusan akuntansi di SMK 1. Ya, kali ini saya bersama Ibu Heri akan membawakan materi tentang jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Dipersilakan Ibu, disampaikan. Terima kasih kepada yang selaku host. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa sih akuntansi keuangan lembaga. Untuk jurusan akuntansi keuangan lembaga ini punya visi yaitu menjadikan program keahlian keuangan sebagai keahlian yang terpercaya, mengutamakan profesionalisme, kualitas, dan unggul, serta berakhlakul karimah. Itu visi dari program jurusan. Kemudian misinya yang pertama yaitu kami akan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, pelatihan serta pengabdian secara profesional untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bergerak. Kemudian misi yang kedua yaitu menyiapkan peserta didik agar mampu memasuki dunia kerja serta mengembangkan profesionalisme. Yang ketiga, akan menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif dan adaptif serta kreatif. Kita pasti punya tujuan. Tujuan dari jurusan akuntansi yang pertama, kami menginginkan atau akan mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang beragama dan berproduktif. Jadi akan berdasarkan agama yang dia miliki, tapi dia juga yang produktif, mampu bekerja mandiri dan dapat diserap oleh dunia kerja sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi yang punya. Tujuan yang kedua akan memberikan pembekalan agar mampu berkarir, ulet dan giat dalam berkompetensi, mampu beradaptasi di lingkungan, dan mengembangkan sikap profesionalismenya sesuai kompetensi yang dimiliki. Tujuan yang ketiga akan membekali peserta didik dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan wawasan entrepreneur agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan berikutnya adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar berkompeten di bidangnya, yaitu bidang administrasi keuangan, tata kelola akuntansi dan perbankan, mengelola laporan keuangan, dan mengelola persediaan dan perdagangan. Itu merupakan tujuan dari program keahlian akuntansi. Adapun nanti yang akan kami pelajari, kompetensi-kompetensi yang akan dipelajari pada jurusan akuntansi mulai dari kelas 10, 11, 12 itu
ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini akan mempelajari bagaimana menerapkan profesionalisme bekerja, melaksanakan komunikasi bisnis, serta menerapkan keselamatan kesehatan bekerja di lingkungannya. Adapun kompetensi kejuruannya itu pertama akan mengelola dokumen transaksi. Otomatis di sini nanti adalah dokumen transaksi keuangan. Kemudian memproses dana kas kecil, yaitu pengelolaan dana kas kecil serta sistem pengendaliannya. Kemudian memproses dana kas di bank. Memproses dana kas di bank ini akan mengelola dana kas yang berhubungan kalau uang kita disimpan di bank atau kita ada kerjasama dengan pihak perbankan. Berikutnya adalah entry jurnal, melakukan pencatatan transaksi setiap harinya. Setelah itu memproses buku besar, mengelola kartu piutang, kartu utang, kartu persediaan, kartu aktiva tetap itu akan dikelola. Kemudian langkah berikutnya kita akan menyajikan laporan harga pokok. Laporan harga pokok ini nanti karena yang kita pelajari itu nanti ada 3 jenis usaha, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Maka kita nanti akan mempelajari dalam penyajian laporan harga pokok baik jasa ataupun harga pokok produk dagang dan harga pokok produk industri. Langkah terakhir yaitu menyusun laporan keuangan. Nah, disinilah nanti tujuan akhir dari kegiatan aplikasi kita akan menghasilkan suatu laporan, namanya laporan keuangan. Perlu disadari bahwa di negara itu ada pajak. Dengan adanya pajak, kita akan berhubungan bagaimana pembayaran pajaknya, produk-produk yang kita hasilkan, apa saja yang produk itu dikenakan pajak dan tidak pajak. Apakah nanti kita kena PPN 10 atau pasal 21 atau yang lainnya, nanti akan juga dipelajari. Kemudian kompetensi lainnya yaitu menyiapkan tentang hitung hitungan atau pengelolaan angka minus izin. Itu semua akan manual, disisihkan menggunakan peralatan komputer. Nah, itu ada juga nanti yang akan kita pelajari yaitu menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi MI Login. Untuk MI Login ini kita akan menggunakan versi yang bukan versi 13 atau 18 lagi, tetapi ada kemungkinan akan menggunakan versi yang jadi untuk pelajaran aplikasi nanti kami mohon pada semuanya minimal yang kamu harus dipenuhi wajib untuk jurusan aplikasi. Pertama, karena melihat kompetensi yang sudah ibu jelaskan tadi begitu banyak, pertama yang kamu siapkan adalah pensil. Itu harus ada, bukan pulpen, pensil. Kemudian hari pulpen, buku tulis usahakan buku tulis minimal yang berukuran foto atau A4, jadi jangan tulis yang kecil.
akan dengan adanya kolom-kolom yang besar kita gunakan, kita pelajari masalah keuangan maupun adanya kerapian. Kemudian ada penggaris, penghapus itu harus ada. Nah, itu wajib harus ada. Kemudian kalau kita menyadari bahwa kalian itu mempunyai otak yang cemerlang, hanya tidak memerlukan alat bantu mesin hitung. Tetapi kalau memang merasa bahwa kemampuan berhitungnya itu kurang, kita bisa menggunakan kalkulator. Alat hitung apakah itu kalkulator, apakah itu simpoa, itu silahkan. Saya tidak menganjurkan kalian menghitung dengan menggunakan HP, walaupun di HP ada alat, ada aplikasinya untuk menghitung. Karena apa? Fokusnya HP itu untuk komunikasi. Jadi begitu dilakukan, kita asik-asik menghitung, tiba-tiba ada masuk atau WA masuk, kan akhirnya kita terganggu. Kemudian ini berhubungan dengan adanya kompetensi yang harus kalian kuasai, yaitu aplikasi komputer. Kita sadar di sekolah kita itu berapa sih jumlah komputer yang ada di lab? Itu kan hanya kita kurang lebih 40 pada satu ruangan, itu kalau normal. Jam belajar satu lab itu digunakan nanti bergantian. Kalau bergantian waktu kamu belajar hanya beberapa jam, tak mungkin maksimal. Jadi tolong itu meminta kepada orang tuanya untuk pengertiannya membelikan laptop. Laptop kan mahal. Kami tidak menuntut laptop harga mahal. Kami tidak menuntut laptop. Yang penting laptop itu bisa digunakan, nggak perlu harus yang baru, tapi yang second pun tidak membutuhkan yang penting. Sehingga apa? Pelajaran yang kita dapat di sekolahan bisa kamu terapkan, kamu pelajari di rumah, akan dibandingkan dengan praktek. Kemudian nanti untuk software-nya itu akan kamu buka ya. Untuk di sini kita akan menggunakan Microsoft versi 25, tetapi masih ada juga kalau misalkan kamu ingin belajar menggunakan alat yang lain, misalkan Accurate, ya, menggunakan apa itu? Ada satu lagi selain Accurate, itu ada yang bisa kamu pelajari. Tapi untuk belajar ini masih Mayo. Di sini nanti cara belajar kalian dalam menghadapi akuntansi. Akuntansi itu adalah merupakan proses. Jadi tadi sudah tersusun dari kompetensi itu, dari yang dasar sampai kasar. Jangan sampai kamu yang dasar itu tidak ngerti. Karena begitu dasar itu tidak bisa, maka berikutnya itu akan mengalami kesusahan. Seperti kita mau memanjat tangga. Kalau tangga satu, kamu nggak bisa. Kamu akan susah untuk naik ke tangga yang kedua. Kedua bisa selamat, kamu loncat. Tangga ketiga, keempat kamu nggak bisa, nggak mungkin kamu akan lanjut ke tangga-tangga berikutnya. Pasti akan mengalami kesulitan. Jadi harus benar-benar pada saat belajar. Kalau nggak ngerti langsung tanya. Benar-benar harus itu adalah tentang sekelumit masalah akuntansi. Sedangkan nanti kalau misalkan di kamu pada semester 4 itu ada kemungkinan kamu melaksanakan praktik, itu sahabat, carilah tempat-tempat praktek itu yang berhubungan dengan
nggak usah harus pada perusahaan besar-besar. Saya tak praktek di perusahaan besar, saya tak praktek di Bank Indonesia. Susah, karena Iya. apa? Standarnya pasti kelasnya SMK. Jadi kamu bisa praktek di vokasi simpan pinjam, sehingga ilmu kamu bisa Diterapkan. di situ. Iya. Tapi kalau kamu sudah bermimpi untuk yang perusahaan besar itu bukan seperti kantor kalau kantor jarang sekali kalian nanti akan bisa menerapkan ini. Saya kira itu mungkin ada yang perlu diperjelas ini. Oke. Ibu, untuk waktu mereka melaksanakan program Prakrin, sudah pastinya setelah mereka melaksanakan program itu, mereka naik ke jenjang kelas 12. Nah, di situ mereka bakal mikir prospek kerja mereka, prospek karir mereka. Untuk anak akuntansi dan keuangan lembaga, kira-kira prospek kerja untuk kedepannya tuh apa? Jadi ya prospek daripada jurusan akuntansi itu sangat luas sekali. Misalkan kalau kita mau bekerja, itu semua organisasi, baik itu organisasi pekerjaan maupun organisasi bisnis, pasti berjalan. Keuangan itu kan harus dikelola, Iya. dikelola dengan rapi, dengan baik. Maka disinilah lowongan-lowongan juga terbuka untuk anak. Jadi nggak perlu takut jurusan akuntansi nanti kerja di mana. Hmm. Minimal kalau kamu usaha, bisa mengelola keuangan Keuangan. sendiri, bisa membedakan ini keuangan perusahaan, keuangan usaha atau keuangan pribadi, sehingga kita bisa melihat oh perusahaan itu harus seperti apa, itu bisa. Ya, wah, luas banget ya Bu ya. Ternyata akuntansi, jurusan akuntansi. Bahkan bukan cuma urusan usaha, bahkan keuangan pribadi pun Iya, kita keuangan bisa pribadi ngurus. bisa Iya. di-manage, Heeh. bisa diatur bagaimana pemanfaatan seperti nggak usah mulai sampai kalian dari sekarang misalkan kelas 10 itu harus memanage keuangan, dikasih sambil orang tua Heeh. misalkan dikasih 5 bulan, jangan sampai kamu membelanjakan uang itu semuanya harus Sisihkan. disisihkan. Mungkin ini untuk misalkan kalau kamu jarak jauh, sisihkan. Siapa tahu bantu kemudian itu sudah di-manage, ada pengaturan tentang keuangan itu sudah merupakan ilmu dari Bagus juga ya Bu ya. Mulai dari penjelasan Ibu, mulai dari visi misi akuntansi, bahkan sampai beberapa hal pelajaran yang harus dipelajari di akuntansi, sampai di mana pembuatan laporan keuangannya, terus apa yang perlu disiapkan, bahkan sampai prospek kerjanya tadi. Iya, itu mungkin materi EPLS yang kami bisa jelaskan sama Ibu Heri. Mungkin sekian, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.